semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau
Shalom, selamat hari Minggu, selamat ibadah dari rumah masing-masing. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Yana Sayatian Joa Kasasi Leo. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada pagi hari yang berbahagia ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 yang menyatakan demikian.
umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai kita. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahdirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegembiraan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Roma pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8,
yang menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan berita hidup baru seperti tertulis di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22 yang menyatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Oh
menenangkan pikiran kita, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang berkuasa, ya Kristus pengasih, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami untuk mendalami kekayaan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu ini, kiranya dengan kuasa Roh Kudus Allah sendiri, hamba-Mu dimampukan untuk berkata-kata. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14 yang menyatakan kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Dia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Demikian pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini bicara tentang supaya kita memuji kemuliaan-Nya. Bapak Ibu, lagu dalam Kidung Jemaat 200 Kitab Bakti 225. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sebelum dunia diciptakan, Tuhan telah menetapkan kita sebagai pribadi atau orang-orang yang terpilih untuk diselamatkan. Mari kita lihat di ayatnya yang keempat, dia katakan demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dari semula, sejak dunia belum diciptakan, Allah telah menetapkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Allah memilih, Allah menentukan. Allah memilih kita bukan karena kita memiliki kelebihan tertentu. Allah memilih kita bukan karena kita berharga di mata Tuhan, melainkan ketika Allah memilih kita, itu karena kasih karunia-Nya. Ia memilih kita karena Ia mempunyai maksud dengan pilihan. Ketika Allah memilih Bapak Ibu Saudara dan saya, itu berarti Allah memiliki maksud, Allah memiliki tujuan di dalam kehidupan kita. Apa tujuan Allah atas kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Tujuan Allah adalah supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Dan Dia menjadikan kita sebagai anak-anak Allah melalui Yesus Kristus. Kita baca ayatnya yang kelima, dia katakan di sini, dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Berarti memang Allah menghendaki kita.
Sebab melalui Yesus Kristus kita telah beroleh penebusan dan pengampunan dosa. Ayatnya yang ke-7 kita baca di dalam ayatnya yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bisa bandingkan dengan Yeremia pasal 1 ayat 5. Dia katakan demikian, sebab aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Bahkan di dalam perjanjian baru 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dia katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kriteria Allah memilih seseorang pasti berbeda dengan cara manusia yang memilih. Kalau manusia mungkin memilih masih melihat rupa, masih melihat faktor kedekatan dan lain sebagainya. Tetapi ketika Allah memilih Bapak Ibu Saudara dan saya, Allah tidak melihat itu. Allah melihat hati. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah salah dalam memilih seseorang untuk menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang telah dipilihnya, maka kita pun juga dituntut untuk memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang dunia. Jelas? Karena kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Lalu sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Allah dengan kekayaan rohani, kita harus berbeda dari orang-orang dunia ini. Atau dengan kata lain, apa yang harus kita lakukan ketika Allah telah memilih kita? Apa yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan ketika Allah telah memilih kita? Yang pertama dia katakan bahwa hidup kudus dan tidak bercacat. Itulah yang harus kita lakukan. Kudus artinya itu kan dikhususkan untuk hal tertentu. Dalam hal ini kudus untuk melayani Tuhan, untuk menyatakan kehendak Allah dalam dunia ini. Kita dipanggil untuk hidup kudus, untuk menyatakan kehendak Allah bagi dunia ini. Lalu tidak bercacat, berarti kan tidak kembali kepada dosa atau tidak tenggelam dalam hawa nafsu duniawi, melainkan kita harus menyerahkan diri kita dalam kehendak Allah. Itu artinya bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya memang harus betul-betul hidup dan kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Dalam hal ini kita harus meninggalkan perilaku hidup kita yang cemar, perilaku hidup yang sia-sia, hidup yang menuruti keinginan duniawi. 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai ayat 15 yang katakan demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Firman ini sangat jelas menyatakan bahwa orang percaya harus memenuhi panggilannya untuk hidup kudus, untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Dan ini tidak mudah, ya kan Bapak Ibu? Ini tidak mudah untuk hidup kudus dan tidak bercacat, atau hidup sebagai anak-anak terang. Bukanlah hal yang mudah, bukan semudah kita membalikkan telapak tangan ini. Sebab
berarti dia menolak untuk menjadi anak-anak Allah, menolak menjadi anak-anak tebusan. Hidup kudus dan tak bercacat berarti dia harus tunduk dan taat pada perintah dan kehendak Allah. Lalu dia harus menyatakan kasih dalam kehidupannya sehari-hari. Menjadi kudus dan tak bercacat itu butuh keberanian untuk memikul salib. Dia harus mau menderita, dia harus rela berkorban, bahkan sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Firman Tuhan katakan, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh kehidupannya kelak. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Allah? Yang kedua dia bilang, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kata dan perbuatan. Itu bisa kita perhatikan dalam ayat 3, ayat 6, lalu ayatnya yang ke-12. Ayat 3 dia katakan, terpujilah Allah dalam Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kita telah memperoleh berkat rohani. Dan berkat-berkat yang lainnya mungkin tidak mampu kita hitung. Sebagai orang-orang yang telah dipilih dan diselamatkan oleh Allah, maka sudah selayaknya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memuji Tuhan. Kita bersyukur kepada-Nya, sebab Dia telah memilih kita. Dia telah memelihara kita. Karena Dia memiliki tujuan yang jelas atas kehidupan kita. Ia telah melakukannya dan akan terus demikian. Kenapa? Sebab Dia mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Namamu tinggi dan kudus, dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak bernama
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu disilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terpujilah Engkau sebab kasih setiamu begitu besar atas kehidupan kami. Engkau yang telah memberikan kami nafas hidup. Engkau yang telah memberikan kami kesempatan untuk menaikkan syukur pada hari Sabatmu ini. Dan Engkau yang telah berfirman dan menguatkan kami melalui sabda kebenaran firman, sehingga sebagai orang-orang yang telah dipilih dan diselamatkan oleh Allah, kami dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan tetap kudus di hadapan Tuhan dan tidak bercacat di hadapan-Mu ya Allah. Allah Bapa kami yang di surga, ajarlah kami untuk tetap setia dan taat, untuk menjadi anak-anak taat, untuk melaksanakan kebenaran firman-Mu dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Saat ini Bapa yang di surga, kami berdoa untuk kehidupan jemaat kami, jemaat GPIB Sejahtera Malang ini, dengan segala gumul, juang dan harap. Kami percaya bahwa dengan tangan kasih-Mu, Engkau akan selalu memberkati kehidupan jemaat kami, agar mereka semakin kokoh teguh beriman hanya kepada Yesus Kristus. Walaupun saat ini mereka sedang berada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, bahkan dalam persoalan-persoalan ekonomi, bahkan bagi jemaat-jemaat kami yang karena masa-masa pandemi ini mereka harus kehilangan pekerjaan atau bahkan mereka dirumahkan untuk sementara waktu sampai kondisi ini membaik. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, kuatkan dan teguhkanlah iman percaya mereka, agar dalam setiap pergumulan ini, dalam setiap beban persoalan yang mereka rasakan, mereka tidak akan kehilangan arah. Mereka tahu kepada siapa mereka harus berlari dan berseru, ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat-jemaat kami ya Bapa, yang bersuka cita karena pertambahan usia kelahiran maupun usia perkawinan. Kiranya mereka pun semakin diberkati oleh Allah. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat kami yang dalam kondisi sakit. Nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah lawatan-Mu atas mereka Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter, Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Apa yang mustahil bagi kami manusia tidak mustahil bagi Allah. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk seluruh presbiter yang ada di jemaat GPIB Sejahtera Malang ini. Mereka-mereka yang telah dipilih dan
berkati dan mampukan kami Tuhan di masa-masa pandemi ini, untuk kami boleh tetap berkarya, untuk kami boleh tetap melayani Tuhan. Allah Bapa kami yang di sorga, dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bergumul secara bersama-sama Tuhan, karena pandemi virus corona yang menimpa dunia dan bangsa kami. Sampai saat ini belum ditemukan vaksinnya. Bahkan dalam waktu dekat ini, kami akan masuk kepada kehidupan yang baru, di mana kami semua juga tetap diajarkan untuk menjaga kesehatan kami, untuk menjaga kebersihan tubuh kami, bahkan juga lingkungan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati para pemimpin bangsa kami. Engkau tetap memberikan kekuatan bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan para menteri. Kami berdoa juga untuk para dokter, perawat, dan tim medis yang menjadi garda terdepan, mereka yang rela berkorban, mereka yang meninggalkan keluarga mereka demi tugas yang mulia ini Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan, berikan keselamatan bagi mereka, sehingga pengorbanan yang mereka lakukan itu tidak sia-sia. Kami berdoa juga untuk anggota TNI Polri, lalu setiap mereka yang bersentuhan secara langsung untuk penanganan virus corona ini. Kiranya penyebaran virus ini segera berlalu dan kami dapat hidup dengan normal. Kami rindu Tuhan untuk ibadah di gereja ini. Anak-anak juga rindu untuk sekolah. Mereka yang bekerja juga rindu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Oh Tuhan, tolonglah bangsa ini, tolonglah kami semua Tuhan. Hanya kepadamu kami berserah Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat Tuhan akan nyata. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami berdoa untuk kehidupan kami di sepanjang sepekan lalu. Biarlah kami senantiasa berada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya, Amsal 3 ayat 9-10 yang menyatakan demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ajulah Kristus
salib Yesus sungguh dan kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi